Jadi biar biar termotivasi juga sih penonton-penonton yang lain bahwa pengen jadi ASN nggak sih gitu kan? Kenapa sih motivasinya jadi pengen jadi ASN gitu kan? Emang enaknya apa sih jadi ASN? Saya jadi nanya balik ya. Oh gitu. Halo Sobat JDS, selamat datang di Digitalks musim tayang ketiga, episode 4, bareng aku, Febri, host baru Digitalks, yang bakal gantiin Nea, karena Nea mau pergi ke Inggris. Nah, Sobat JDS, udah nggak kerasa ya, udah setahun ini kita hidup bareng sama pandemi, karena tahun lalu tuh tepatnya di tanggal 2 Maret, ditetapkan satu kasus terkonfirmasi pandemi COVID-19. Berarti sekarang udah tanggal segini, udah lebih dari 1 tahun dong ya kita bareng sama pandemi. Nah, banyak banget nih yang harus diuji dan diadaptasi, termasuk di sektor pelayanan publik yang syarat akan administrasi dan birokrasi. Karena pelayanan publik, bayangin aja kalau lagi pandemi itu kan kita susah banget kan, kayak untuk ketemu orang atau bahkan pergi-pergian gitu karena ada pembatasan sosial. Nah, sementara apa yang terjadi dengan pelayanan publik dan birokrasi atau administrasi di pemerintahan selama ini ketika pandemi berlangsung? Karena administrasi berkaitan dengan ya tadi kita harus ketemu orang dan juga ke kantor kan gitu untuk ngurusin birokrasi. Nah, pemerintah juga dicap kaku oleh masyarakat nih dan diharuskan bertransformasi jadi smart government untuk bisa simplifikasi birokrasi. Di era digital ini, gaya pelayanan publik pun didorong berubah dari awalnya manual dan tatap muka. Diminta untuk berubah jadi cepat dan tetap bisa melayani warga secara virtual. Nah, di Digitim sendiri adalah kolaborasi antara ASN dan para tenaga di luar struktural secara hierarkis ASN yang punya tujuan sama untuk mendigitalisasi proses-proses tersebut di Jawa Barat khususnya. Nah, terus gimana sih cara Digitim beradaptasi bareng-bareng untuk mengubah budaya sektor kerja di pemerintahan? Nah, kali ini Digitalks sudah kedatangan 2 bintang tamu. Yang pertama ada Nea, dan yang kedua ada Kang Robi. Halo. Hai. Silakan perkenalkan diri dulu dari Nea. Oke, hai. Kayaknya udah kenal ya kalau sama Nea. Tapi sebelumnya Nea mau perkenalkan diri sebagai host Digitalks. Sekarang sudah diserahkan kepada Febri di host Digitalks. Nea jadi guest. Nea di JDS sebagai content strategis. Oke, dan sekarang host Digitalksnya aku ya. Iya. Selanjutnya ada Kang Robi. Silakan Kang Robi. Oke, perkenalkan nama saya Robi Juliansyah, panggil saja Robi. Untuk jabatannya sebenarnya panjang ya. Jadi jabatannya JFT ahli pertama peranata komputer. Oke. Ya. Dan lingkupnya juga banyak sebenarnya. Jadi dari awal analisis di JDS sampai Koms itu sebenarnya saya juga masuk di itu fungsinya. Oke. Ada lagi? Jadi jabatan tadi yang panjang itu disingkat, ada singkatannya gitu nggak Kang? Atau udahnya jabatannya itu panjang? Biasanya enaknya nyebutnya Prakom. Ada komunitasnya ya, Prakom Indonesia gitu. Oh, oke. Itu gimana kesibukannya Kang di kerjaan Kang saat ini? Sekarang kesibukannya ya sebenarnya normal sih seperti PNS pada umumnya, cuman karena ada tugas tambahan jadi agile team di Diskominfo, ya jadi semacam double kerjaan sih. Jadi ada tugas tambahan baru. Oke. Berarti tugas di luar tupoksi gitu maksudnya ya? Iya, tapi sebenarnya kalau kitanya bisa mensiasati itu bisa dimasukin ke tupoksi gitu. juga. Oke, Justru oke. itu poin positifnya sih sebenarnya. Oke. Selanjutnya kalau dari Nea gimana? Sibuknya apa? Sibuknya apa? Kerjaannya apa sekarang selain nge-host digital? Karena selalu dengan host Digitalks lagi jadi nggak sibuk sekarang. Kerjaannya apa ya? Mungkin kalau misalnya mau diceritain di JDS kan kita punya comms team, communications team, content and communications yang dia in charge of memproduksi konten, terus ensuring communications JDS ke publik itu berjalan gitu. Jadi sebagai konten strategis tugasnya adalah sebenarnya apa ya, mungkin kayak produser kali ya kalau misalnya di TV atau di media itu kayak produser gitu, ngeplan konten, terus diskusi sama tim kita mau bikin konten apa, memperhatikan tren di sosial media dan manage sosial medianya juga. Oke, nah sekarang dengan pekerjaan-pekerjaan tadi dikaitkan dengan COVID nih, kira-kira apa sih sejauh ini setelah masa tahun terakhir, berarti kan kita udah masuk tahun dengan COVID ini, kira-kira bagaimana di pekerjaannya dan apa yang terpengaruh, khususnya kita kan di pemerintah, nah kira-kira bagaimana tanggapannya? Pertama mungkin dari Nea dulu. Dari ini dulu, oke.
Gimana ya? Kalau soal COVID yang terpengaruh pertama adalah mungkin kita WFH ya. Terutama waktu awal-awal banget COVID terjadi tuh kayak beneran lockdown. Kita semua ada di rumah ngerjain produksian konten yang biasanya kita kayak gini ketemu setup kamera, audio segala macam dulu tuh nggak bisa, jadi kerjanya harus dari rumah gitu. Jadi kita mensiasati dengan misalnya ya udah kita pakai Zoom gitu recording podcast. Kita sempet kan mungkin sobat JDS ada yang pernah nonton video podcast kita yang dia rekaman Zoom gitu. Nah kalau dari load kerja lucunya mungkin kalau di JDS saat pandemi itu justru makin banyak kerjaannya karena kita punya Picobar yang mungkin itu jadi portal utama informasi pandemi di Jawa Barat gitu. Nah jadi tugasnya Koms juga salah satunya buat menginformasikan policy kebijakan, informasi-informasi terbaru soal COVID, baik di sosial media JDS maupun di Picobar gitu. Kita supply konten juga buat jadi informasi buat masyarakat supaya tetap terinformasi gitu. Jadi udah pasti itu jauh lebih banyak daripada yang pernah kita lakukan sebelum pandemi gitu. Dan ketika kita kerja di pemerintahan nih, yang tadi Febri bilang aduh pemerintahan kayak kaku, birokrasi, shalalala gitu. JDS kan di bawah pemerintahan nih, tapi yang aku rasakan, aku baru pertama kali kerja di pemerintahan nih di JDS itu. Cepet banget sih adaptasinya kita dengan tiba-tiba pandemi terjadi, tiba-tiba ada Picobar, dan tiba-tiba load kerjaan kita jadi banyak untuk supply informasi buat masyarakat dengan kitanya ada di rumah gitu. Bahkan kayak meetingnya juga jauh-jauhan. Tapi itu bisa terjadi bahkan kayak social media growth kita itu mencapai puncaknya tuh justru pas lagi pandemi dan kita lagi nggak ketemu satu sama lain gitu. Jadi itu yang menurut aku amazing buat teman-teman di sini yang lagi produksi podcast ini juga melakukan hal itu, bikin kerjaan kita tetap berjalan bahkan lebih baik daripada sebelumnya gitu. Sebagai pandemi yang lebih baik. Gara-gara pandemi. Itu silver lining kayaknya. Dari semua pandemi yang terjadi kita bisa bekerja lebih baik daripada sebelumnya. Nah, terus kalau di Kang Robi ini, pandangan Kang Robi terkait pekerjaan saat ini yang dilakukan saat pandemi, khususnya pemerintahan, kira-kira Kang Robi ada pandangannya gimana? Sebenarnya sih kalau saya nggak bisa compare ya, karena saya masuk di awal tahun 2021, jadi masuk-masuk langsung pandemi. Jadi kita di CPNS 2019 tuh dianggapnya angkatan pandemi. Gitu. Seru juga nih, masuk-masuk udah pandemi gitu ya. Tapi untuk load kerjaan, saya sih sebenarnya dulu kan banyak stigma negatif ya dari PNS ini gitu kan, dari masyarakat. Dan saya sebenarnya kagum juga sama Kang Emil, dan saya tahunya baru sekarang gitu kan. Jadi banyak stigma-stigma negatif yang diperbaiki. Jadi dulunya PNS tuh kerjanya sampai jam 12 ke sana belanja di Pasar Baru misalkan. Sekarang kan nggak bisa ya, ada kemo begitu kan dan sebagainya. Jadi sebenarnya banyak yang diimprove sih, dan pemerintahan juga sebenarnya bisa lebih agile lagi. Dan birokrasi itu sebenarnya bukan menghalangi, tapi kita juga bisa melewati birokrasi itu dengan agile juga, dengan cepat juga, tergantung dari bagaimana kita menyikapinya. Karena personality sih lebih penting juga. Oke, tadi menyambung dari yang harus disampaikan juga, karena ternyata ada hasil riset gitu ya, kajian terbaru tentang birokrasi di Indonesia berdasarkan Global Business Complex Index 2020, bahwa Indonesia adalah negara paling kompleks untuk berbisnis karena rumitnya birokrasi dan regulasi di Indonesia. Oke, sudah dicap seperti itu. Terus ada pandemi, gimana nih ya setelah pandangannya? Nah, terus kira-kira Indonesia jadi negara paling kompleks tadi kan berdasarkan risetnya untuk berbisnis karena rumitnya birokrasi dan regulasi. Sebenarnya serumit apa sih pekerjaannya di pemerintah itu? Mungkin kita bisa tanya pandangannya Kang Robi kali ya. Nggak mau nanya dulu. Ya udah nggak apa-apa ya. Kang Robi dulu. Ini relevan pertanyaannya buat Kang Robi. Yang saya rasakan tuh gini sih, karena saya juga background-nya IT ya, dan sangat familiar dengan database gitu kan. Dan yang dulu pencatatannya kan semacam formulir, itu ditulis di kertas. Dan mungkin input ulang lah ya. Yang saya contohkan simpel lah, misalkan kita mau bikin KTP, kita daftar di desa.
lalu pengantar ke kecamatan, ke kabupaten, dan ke Disduk Capilnya ya, ke dinasnya. Nah itu kan sebenarnya kalau datanya sudah saling terhubung gitu kan ya, sebenarnya kita cukup langsung ke Disduk Capil aja, dan semua pihak yang tadi itu bisa mengetahui dengan mengakses data yang sama. Nah dengan adanya integrasi data, dan di Jawa Barat juga sebenarnya sudah sangat baik integrasi datanya. Yang kita tahu juga program unggulannya ada Open Data Jabar, Studi Data Jabar. Jadi beberapa OPD atau dinas tuh sudah saling berkaitan datanya, tidak saling simpang siur lagi, tidak saling ya gitu sih, tidak rebutan data gitu kan. Ini datanya di saya nggak ada gitu kan. Sekarang kita bisa. Karena juga data dari manual tadi gitu ya Kang ya. Iya, sebab transformasi dari manual ke digitalnya memang agak sulit karena datanya cukup kompleks dan banyak juga ya untuk 50 juta warga Jabar. Iya. Nah, kira-kira kalau dari Nea nih gimana? Kayak yang aku bilang tadi, ini adalah pengalaman di JDS, itu pengalaman pertama aku kerja di pemerintahan. Dan itu mungkin dari awal stigma repotnya itu sebenarnya udah nggak ada sih kalau di JDS-nya ya. Kayak dulu waktu kita belum jadi UPTD gitu kan, itu beneran kayak startup banget gitu. Bahkan dulu kantornya, Febri juga tahu, cuma satu ruangan buat semua orang gitu ya. Dan itu kerjanya ya beneran kayak bukan di pemerintahan gitu. Tapi saat karena kita di bawah Diskominfo kan sekarang, jadi itu juga udah ada struktural, udah ada PNS gitu. Kerasa birokrasinya, tapi menurut aku ya dengan adanya PNS dan kita yang non PNS, justru kita yang non PNS itu terbantu. Kerasa kolaborasinya. Soalnya kenapa, kalau dulu waktu kita belum jadi UPTD, bukannya kita nggak pakai birokrasi gitu, bukannya kita tapi kita tetap harus memenuhi administrasi itu, kewajiban administrasi itu, tapi itu kayak ojol-ojol gitu kan. Ojol. Apa nih? Ojol-ojol itu apa? Tiba-tiba. Maaf ya, Sundanya keluar. Tiba-tiba akhir bulan gitu, kita harus bikin laporan ini, dokumen ini gitu. Tapi sekarang dengan adanya struktural, justru kita jadi terbantu dengan jadi udah teratur gitu. Dan satu hal lain lagi adalah di JDS, karena kita tim digital dan inovasi, ya kita bikin inovasi gitu, gimana caranya biar kita nggak repot-repot akhir bulan harus ngerekap semua kegiatan gitu kan. Dan itu dibikin gitu aplikasinya sama kita sendiri gitu. Dan mungkin kalau ASN juga ada aplikasinya sendiri kan ya? Iya, ada sih. Dan itu salah satu yang menurut aku simplifikasi birokrasi, kalau yang tadi Febri bilang gitu ya. Karena mau gimana pun menurut aku birokrasi itu perlu, karena ya kita itu bentuk pertanggungjawaban kita sebagai pelayan publik buat publiknya itu sendiri gitu kan. It's their tax money gitu kan. Nah, yang harus dilakukan adalah bener yang aku setuju banget sama Kang Robi tadi, kalau misalnya kenapa nggak kalau misalnya kita bisa pakai database yang sama, kenapa harus dengan berlembar-lembar kertas gitu kan. Dan itu yang lagi kita usahain di Jabar Digital Service di Jawa Barat, gimana caranya biar pemanfaatan data dan teknologinya bisa membantu simplifikasi birokrasi yang tadi gitu. Karena kan bukannya berarti kita harus kayak udah ngapain pakai birokrasi gitu. Karena tetap harus ada administrasi dan birokrasi, kalau menurut aku tetap perlu, karena ya itu tadi gitu. Ini 50 juta warga Jawa Barat, satu pemerintahan provinsi gitu kan. Jadi menurut aku yang bisa dilakukan ya upayanya adalah yaitu tadi digitalisasi dan integrasi data gitu kan. Yang itu mungkin mungkin Robi tahu sedang struggle buat gimana caranya membiasakan semua orang gitu ya. Ya PNS, ya non PNS buat terbiasa berinovasi dan menggunakan inovasi yang udah diciptakan gitu. Mungkin juga bisa jadi sebuah perbandingan misalkan kalau kerja sama kerja di sebelumnya. Kira-kira kalau dari sekarang lagi membandingkan kerja sebelumnya gitu kan belum pandemi itu. Iya. Sekarang udah pandemi dan terjadi pemerintahan. Ada bisa diceritain sedikit mungkin. Jadi dulu tuh sebenarnya nggak di pemerintahan ya, tapi ya sebenarnya di bawah pemerintah juga. Dulu saya tuh ngajar di sekolah, jadi guru komputer juga ya, guru TKJ di SMK. Dan ya dulu saya sering tetap muka dengan siswa, gitu kan. Dan itu yang dilakukan setiap hari, intinya transfer ilmu dan
memotivasi lah ya. Nah, dan ketika pandemi datang tuh, ketika belajar itu harus daring, itu yang bikin stresnya ya. Dan banyak sih kasus anak-anak, apalagi yang anak SD gitu kan, yang masih belum stabil, itu kasihan juga sih. Dan itu tantangan kita dulu sebagai guru untuk tetap mendidik ya, meskipun. Jadi Kang Robi itu ketika jadi guru juga ada pandemi dan akhirnya bertransformasi metode belajarnya ya jadi daring itu. Iya, dari asalnya tatap muka jadi daring. Oke, nah berarti tadi juga berkaitan dengan digitalisasi gitu ya. Berarti sebetulnya bisa nggak sih budaya kerja institusi pemerintah itu sebenarnya diubah dengan cara-cara digitalisasi gitu? Karena ya tadi misalkan berkaitan dengan ya administrasi yang ribet itu kan, ditambah lagi sekarang juga yang tadi bilang di awal tentang corona yang udah setahun, berarti kan akan ada banyak perubahan tuh di sana yang awalnya beneran harus datang ke kantor lah atau gimana pun yang sifatnya tatap muka, sekarang berarti berubah jadi online kan, ada digital gitu. Nah kira-kira menurut pandangan dari kedua narasumber sekarang saat ini gitu ya, kira-kira bisa nggak sih sebenarnya budaya kerjanya itu memang diubah jadi lebih cepat lagi dengan cara digital, dan seperti apa pandangannya dari Kang Robi ya? Yang saya tahu sih di Jabar itu sebenarnya digitalisasinya sebenarnya dipaksakan ya, dan memang tidak dipaksakan tuh karena corona gitu. Enggak, sebenarnya sebelum corona juga kan kita sudah tapi saya juga belum jadi ASN ya waktu itu ya. Sudah absennya kan harus pakai kemo gitu kan, laporan hariannya harus pakai TRK, dan itu dipaksakan. Jadi kalau ASN yang tidak mau ya berarti ada punishment gitu kan, dan kalau berprestasi ada rewardnya, dan reward and punishment ini sebenarnya jadi pemicunya ya. Nah jadi kalau dengan adanya punishment gitu kan, yang tadinya tidak mau ya dipaksakan kan. Untuk penggunaan teknologi ini untuk kita yang usia 30 ke bawah familiar lah ya. Familiar, sedangkan yang ASN yang di atas 50 itu mereka juga kesulitan juga. Nah, tapi dengan adanya ya dipaksakan juga sih sebenarnya. Dan sekarang mereka nyaman-nyaman aja, tidak ada masalah sih. Akhirnya terbiasa gitu ya. Kalau menurut Kang Robi, dengan adanya dipaksakan itu baik atau enggak sih buat implementasi secara long term? Kalau dipaksakan ke arah yang baik sih baik sih menurut saya. Aku setuju soalnya. Aku juga setuju soalnya. Ya, jadi sebenarnya menurut pandangan Kang Robi sekarang kan berkecimpung di dunia pemerintahan gitu. Terus juga dengan akan adanya digitalisasi ini gitu. Kira-kira seperti apa setelah Kang udah masuk pemerintahan, dari situasinya terus mau ada digitalisasi, bahkan sedang terjadi digitalisasi gitu. Itu bagaimana? Ya sebenarnya digitalisasi itu untuk improve kita juga sebenarnya ya, improve dari segi pemerintahannya, birokrasinya, ataupun efisiensinya sih sebenarnya. Jadi yang dulu ada isu terkait biaya bahwa tidak boleh ada sisa gitu kan, nah sekarang justru efisiensi jadi sebuah prestasi di Jabar dengan adanya employee of the month. Iya. Mungkin tadi juga salah satu kalau dikaitkan dengan tadi biaya gitu atau anggaran juga. Salah satunya juga mungkin output digitalisasi juga bisa jadi ini ya, transparansi ini ya. Iya, bisa jadi transparansi juga. Transparansi buat buka data ke masyarakat juga supaya bisa dipantau lah masyarakat. Nah, kalau dari Nea gimana tentang hal tersebut? Tentang digitalisasi. Iya, yang kan kita juga kerja di pemerintah kan sebetulnya, karena bahkan yang ngerjainnya juga gitu. Menurut aku gimana ya, itu pertanyaan yang sangat kompleks banget, dan aku tadi nanya ke Kang Robi soal kalau dipaksa tuh bagus atau enggak, itu sebenarnya yang ada di pikiran aku adalah di Jabar itu nggak semuanya urban, nggak semuanya ada di kota yang punya akses kepada fasilitas digital yang mumpuni gitu. Kalau misalnya kita digitalisasi nih semua hal, semua layanan publik, gimana warga yang tinggal di daerah rural yang bahkan mungkin mereka nggak punya sinyal internet kayak gitu. Nah, tapi itu kan bisa jadi malah memperlebar kesenjangan ya kan. Jadi malah gara-gara digital jadi nggak bisa diakses sama warga yang tinggal di daerah rural gitu. Nah, tapi kalau menurut aku kita nggak bisa menolak nggak bisa menolak digitalisasi gitu, karena teknologi terus berkembang, semua orang di dunia udah pakai teknologi yang canggih gitu. Kalau misalnya kita menolak cuman gara-gara itu, ya kita ketinggalan gitu kan. Jadi dipaksa tadi itu menurut aku sih bener-bener aja. Kalau misal, tapi ya yang harus diingat itu harus inklusif. Kita harus, kalau misalnya kita mau bikin layanan digital yang canggih, ya kita harus membawa fasilitas itu ke tempat-tempat yang belum punya itu kayak gitu. Jadi kayak misalnya di Jabar Digital Service kita punya
program desa digital Digital. kayak gitu kan. Tempat yang tadinya nggak ada internet jadi ada internet misalnya kayak gitu. Jadi Jadi kalau misalnya kita mau digital ya kita harus make sure semua orang bisa mengakses digital tersebut gitu. Terus kayak misalnya sapa warga gitu. Aplikasi yang buat ketua RW, kalau misalnya ketua RW-nya nggak punya gadget gimana, nggak Iya, punya iya. pulsa gimana gitu. Atau nggak ada internet kan tadi ya? Nggak ada blank internetnya spot. di blank spot gimana gitu. Nah itu tadi jadi berkesinambungan gitu. Jadi Iya, kayak iya. kalau mau dipaksa ya kita harus fasilitasi juga gimana cara Iya. maksanya gitu. Kayak misalnya tadi PNS yang di atas 50 tahun kalau misalnya nggak terbiasa gimana ya mungkin dibantu sama yang lebih muda itu. Iya. Emang ada upayanya lagi yang Ada dilakukan. upaya yang harus dilakukan. Jadi kalau menurut aku sih nggak bisa ditolak gitu karena dunia ini terus berjalan, teknologinya semakin canggih gitu. Kalau misalnya kita leha-leha gitu ya istilahnya. Jadi emang yang harus bekerja lebih keras ya sebenarnya pemerintah juga gitu. Iya, pada akhirnya kita Yang harus memastikan kalau misalnya lo mau canggih, kecanggihan ini harus dirasakan sama semua orang. Iya. Nah, terus tadi juga ngomongin tentang modernisasi, karena sekarang juga ternyata dalam gaya kerja di pemerintahan juga khususnya akan menerapkan sistem pengukuran kerja yang objektif, misalkan seperti KPI atau Key Performance Indicator, atau juga ada objektif Key Result atau OKR. Nah, sekarang Rinnya dulu mandangin ya, kalau misalkan nanti di pemerintahan akan ada yang kayak gitu. Kayaknya sekarang udah ada ya. Udah ya. Udah sih. Udah ada. Oke. Oh, udah. Nah, pandangannya dulu sebelum Oke, sebelum diklarifikasi sama yang benar melakukannya. Kan JDS walaupun bukan PNS, kebanyakan bukan PNS, tetap di bawah pemerintahan ya, tetap pakai anggaran pemerintah gitu, tetap Iya, iya. pakai uang publik gitu ya. Kalau misalnya yang tadi kata Kang Robi soal harus habis anggaran misalnya kayak gitu, itu kan jadi jatuhnya nggak efisien dan bisa mengada-ngada gitu ya. Kalau misalnya ada KPI, menurut aku itu bisa banget jadi lebih efisien gitu. Jadi udah ada indikatornya kalau dia perform atau enggaknya gimana, udah ada objektif key result apa yang mau dicapai gitu. Menurut aku kayak penggunaan anggaran, penggunaan waktu juga kan, terus kayak ya secara general goals-nya tercapai atau enggak. Kalau misalnya ada hal-hal tersebut yang tadinya diterapkan di sektor privat yang kayak mereka penggunaan money itu harus tepat banget gitu. Kan itu adalah sebuah mispersepsi gitu ya, kalau misalnya gara-gara pemerintah anggarannya ada banyak gitu. Ya udah gitu bikin aja misalnya semaunya gitu, kan nggak bisa kayak gitu. Ini lebih parah lagi, ini adalah the money that we don't earn gitu. Ini money Karena yang mereka harus cari sendiri juga kan. iya, kalau misalnya private kan mereka cari sendiri jadi disayang-sayang misalnya uangnya. Oh, ini harus ada yang jelas gitu. Ya publik harusnya jauh lebih disayang-sayang lagi karena ini uangnya uang rakyat yang harus digunakan buat melayani mereka balik gitu. Iya. Jadi menurut aku kalau misalnya ada KPI dan OKR lah ya. OKR itu jadi lebih maksudnya itu harusnya bisa lebih efisien lagi dalam menggunakan money dan time buat melayani rakyat. Nah, bagaimana dia melakukannya di pemerintahan nih Kang Robi? Oke, sebelumnya saya mau nanya dulu sih. Kan di Digiteam tuh kebanyakan non-PNS ya, dan mungkin semuanya non-PNS. Nah, Iya. sebenarnya ada yang mau jadi ASN nggak sih? Dengar sih, ada yang punya cita-cita banyak. Kayaknya kalau yang cita-cita pengen jadi ASN banyak sih. Kang. Iya. Jadi biar termotivasi juga sih penonton-penonton yang lain bahwa pengen jadi ASN nggak sih gitu kan? Kenapa sih motivasinya pengen jadi ASN gitu kan? Emang enaknya apa sih jadi ASN? Saya jadi nanya balik ya. Oh gitu. Oh, kalau saya sebenarnya udah gugur sih kini jadi ASN. Setelah gugur nggak lolos BKD. Oh, oke. Oke, back to topic ya. Untuk KPI tadi ya, jadi di awal tahun kita tuh bikin sasaran, jadi ya bikin targetnya. Iya. Jadi setahun ini apa yang mau dicapai, dan di akhir tahun kita juga report juga. Misalkan KPI-nya dalam 1 tahun ini ada 10 desa yang jadi desa digital gitu kan. Dan di akhir tahun apakah benar reportnya seperti itu, dan itu juga nanti ke reward juga apakah tercapai atau tidaknya gitu. Itu sih simpelnya ya. Iya. Kalau misalkan bahkan sebelumnya kalau misalkan di ASN menurut Akang ada nggak sih yang kayak awalnya tuh dengan sistem-sistem kayak KPI atau OKR ini, atau cuma kayak penganggarannya jatuhnya jadi kayak tercapai atau enggak apa sebutannya terserap atau enggak gitu, atau justru memang udah beneran KPI jatuhnya dari awal banget? Kita juga ada tim penilai ya, jadi oke. jadi kalaupun ASN kerjanya asal-asalan juga pasti penilainya juga kurang baik ya. Kita ada career path gitu kan, jadi setiap ASN pasti ingin mencapai career path-nya.
Jadi merit base ya. Iya. Kalau misalnya performance yang nggak bagus. Karena juga ada yang nilai kan ya. Mm-mm. Iya. Nah, dalam digitalisasi tadi juga, khususnya di Japan Digital Service atau di JDS di Diskominfo gitu ya. Apakah sebenarnya ada nggak sih project-project atau kelompok kecil khusus yang ngerjain project tertentu yang memang bentuknya adalah digitalisasi tersebut gitu. Misalkan apa ya? Ya kalau di kita juga ada yang kayak squad-squad lah kalau di JDS gitu. Nah, kalau di ASN gimana, Kang? Ini yang full ASN ya? Iya, betul. Oke. Sebenarnya di sini juga baru di Diskominfo ya khususnya itu baru ada sekarang. Jadi kita dibentuk baru awal Februari. Ada 13 orang dari 60 kandidat yang dan 13 orang lolos tadi itu dibagi ke dalam 3 squad. Tapi ada yang megang 2 squad atau 1 squad. Salah satunya ada yang pertama bikin tata kelolanya tentang agile di Diskominfo. Yang kedua itu bikin dashboard untuk khususnya kepala dinas dalam memantau kerjaan di bidang masing-masing. Dan yang terakhir itu bikin SLA terkait Jabar Cloud. SLA? Service Level Agreement ya, terkait Jabar Cloud gitu kan, layanan Jabar Cloud yang ada di Diskominfo juga. Kakak masuk yang mana nih? Kalau saya sih di dashboard sama di SLA ya. Oke. Gimana tuh Kang ngerjainnya? Atau sama proses sejauh ini? Untungnya di sebulan pertama di sini saya tuh main-main ya di JDS, maksudnya sama Gimana? Bukan main-main tapi main. ya, main dapat ilmu lah ya. Jadi saya belajar dari salah satu PM di Jabar. Jadi gimana kita daily meeting gitu kan, reportnya seperti apa, reviewnya seperti apa, dan itu memang harus seperti itu, harus scrum juga lah ya di project tersebut. Meskipun ada anggota kami tuh 2 orang sebelumnya Scrum Master. Wow. Oh, di tim Akang ini? Iya, dia kebetulan di 2 tim itu sih, salah satunya ada. Nah, jadi alhamdulillah sih di situ juga dapat gambaran. Nah, bagaimana sih daily-nya seperti apa, dan itu juga jadi akselerasi juga sih. Tantangannya langsung kan? Tantangan dalam membuat hal tersebut. Oh, gitu. tantangannya ya? Nah, tantangannya tuh jadi kita tuh semacam punya double atau bahkan triple kerjaan. Jadi karena fungsional tadi masih belum diangkat sebagai fungsional, itu belum ada SK-nya ya. Nah, jadi kita tuh masih di bawah seksi di sini gitu kan, jadi pelaksana. Nah, dan saya juga tetap harus melakukan kerjaan sesuai dari jabatan tadi, ditambah kerjaan agile. Jadi saya tuh dapat triple kerjaan lah. Di minggu ini sebenarnya baru beres tadi sih, alhamdulillah. Iya. Jadi ya gitu sih, kitanya juga harus pintar-pintar ngebagi waktunya. Asalnya keteteran. Tapi bukan udah biasa kerja capek kan, atau baru sekarang kayak, capek banget nih gitu? Kayaknya soalnya kerjaannya kalau kan berarti ya? biasa sebenarnya. Jadi dari rekrutmen 60 tadi ya mungkin dipilih juga ya mana yang mungkin dapat bertahan gitu kan dalam situasi seperti ini. Nah, ya memang sih terhandle ya semuanya. Cuman ya memang butuh waktu untuk penyesuaiannya juga. Saya juga tetap ada posisi problemnya juga. Nah, terus misalkan gini, mungkin juga ada yang belum paham kira-kira bentuk pekerjaannya itu apa dan hasil outputnya itu bagaimana, dipakai apa segala macam, itu bisa diceritakan nggak? Yang tadi proyeknya Akang misalkan tadi ada yang dashboard. Nah, itu gimana tuh? Sebenarnya kelihatan ya ini dashboard sebetulnya. Ada yang denger di Spotify kayaknya nggak lihat ya. Kalau YouTube ya guys. Oke, gimana tuh dashboard? Ya, dashboard itu semacam satu layar gede, jadi menghimpun informasi-informasi yang dibutuhkan oleh kepala dinas ya khususnya di sini. Jadi kepala dinas tuh nggak usah nanya lagi ke kepala bidangnya, bidang ini lagi ngapain, nggak usah. Jadi tinggal dilihat, dan ada KPI-nya juga, berdasarkan KPI juga. Misalkan nih, bidang A, itu project pertamanya itu targetnya 100% lah ya. Dan di bulan ini baru tercapai 20%. Itu nggak usah nanya lagi, udah di dashboard datanya semuanya gitu. Itu kan efisiensi juga ya. Nggak usah meeting juga. Jadi kalau ini semantaunya via dashboard gitu. Iya. Ada yang kurang KPI-nya langsung telepon. Langsung di Zoom, ini kenapa nggak tercapai gitu mungkin ya. Iya. Ada trouble-nya nggak Kang dalam mengerjain itu tadi, misalkan secara baik teknikal maupun non teknikal gitu? Kalau teknikal sih
non teknikal dulu aja ya. Oke. Kita tuh sebenarnya kan baru 2 bulan dan dikasih project sebesar ini gitu kan. Dan kita tuh semacam junior juga gitu kan. Harus ke siapa, harus seperti apa itu kan masih belum tahu. Kita kan budaya kerjanya juga beda-beda. Karena gitu. juga sebelumnya kan memang nggak ada di Diskominfo berarti ya. Iya. Seperti ini, oke. Ya itu sih. Oh jadi nggak tahu tadi nggak ada ini ya, nggak ada yang bisa bantu gitu buat pandu ke bikin projectnya. Ya sebenarnya kata Pak Kadis tuh ketika awal kita masuk sebelum Agile sih. Jadi ya welcome to the jungle. Silakan tersesat dulu aja gitu. Nah, Jadi suruh explore gitu ya. iya. Oke. Nah kalau Nea nih sekarang di JDS, apa namanya? Kalau inovasi tadi itu ngelihatnya gimana sih? Kalau misalnya kita udah berinovasi, sementara apa sih ada tantangannya dalam berinovasi gitu? Bahkan kita tadi kalau Kang Robi aja di pemerintahan juga struggle pisan, gitu, struggle abis. Apalagi Nea yang non pemerintahan gitu. Gimana? Inovasi yang ada di dalam Yang di JDS buat gitu. Yang akhirnya pasti banyak berbenturan dengan banyak hal. boleh diulangi nggak? Aku agak Contohnya misalkan kayak tadi di desa digital misalkan gitu. Berarti kan akan ada banyak inovasi di sana. Sementara kita harus berhadapan dengan pemerintahan dan juga orang desanya juga, berarti yang nggak boleh. oke. Berarti bukan pribadi aku ya. Kirain aku yang ditanya GR aja gitu. Iya. Iya, kalau menurut aku sih itu salah satu tantangannya sektor digitalisasi ya. Kadang-kadang teknologi itu jadi sesuatu yang asing dan menakutkan buat banyak orang, jadi mereka menolak gitu tadi gitu. Kayak misalnya, gue udah nyaman sama yang ini, kenapa kita harus susah-susah beradaptasi sama yang baru misalnya kayak gitu. Tapi yang tadi kita udah bahas, ya harus dipaksa, kita harus mengikuti perkembangan zaman gitu. Jadi itu adalah, kalau menurut aku itu justru inti dari kerjaan digitalisasi sebenarnya itu. Kalau soal teknologi mah semua udah jago lah ya, yang di JDS udah jago. Kang Robi dan teman-teman yang di bagian IT-nya juga udah jago gitu. Yang susah itu gimana cara kita convince orang-orang buat mau menggunakan ini gitu. Gimana kita convince ini tuh jadi bikin gampang gitu, jadi lebih cepat, jadi lebih efisien. Walaupun di awalnya mungkin harus belajar dulu, harus struggle buat adaptasi dulu gitu. Itu udah pasti sih kalau menurut aku, yang aku lihat sekarang, aku nggak involved di desa digital btw. Tapi di Sapa Warga. Jadi kayak desa digital gimana? Kalau di Sapa Warga itu pasti yang paling sulit untuk dilakukan bukan membangun aplikasinya, bukan berinovasi kita mau bikin fitur apa, ya itu juga sih maksudnya kan kita harus user oriented ya, tapi yang lebih susahnya lagi adalah gimana convince orang-orang buat menggunakan ini gitu, dengan dan gimana caranya kita tahu yang mereka butuhkan dari aplikasi ini supaya mereka mau pakai adalah apa, kayak gitu. Itu sih menurut aku justru inti kerjaan kita adalah itu gitu. Kalau misalnya membangun teknologinya mah wah udah jago semua lah gitu. It's not the challenge gitu. The challenge is itu tadi gimana memastikan itu digunakan dan itu beneran menjawab si keperluan mereka gitu. Yang tadi kita bilang nih, yang kita bilang ini jadi lebih gampang loh. Nah, sebenarnya yang mau dibikin gampangnya tuh apa, harus sesuai gitu. Iya, oke. Nah, sekarang dalam hal tadi misalkan ya, kalau Kang Ruby kan udah masuk dalam tim Agile tuh. Iya. Berarti kira-kira apa sih ada fasilitas di JDS nggak sih, Diskominfo gitu ya, yang memfasilitasi kegiatan tersebut untuk Kang Ruby-nya sendiri misalkan untuk berkembang, karena berarti udah termasuk tim Agile yang tim inovasi gitu berarti kan di situnya ya. Kira-kira ada nggak sih fasilitas atau yang mendukung kegiatan tadi di Kang Ruby di Agile? Sebenarnya dukungan secara moral sih pasti Pak Kadis ngasih ya, dan dalam Semangat di Pak Kadis? Iya, semangat hore-hore gitu kan. Ya kita juga sering konsultasi juga. Terus ya kebanyakan sih dukungan moral ya, dan kita juga dikasih mentor dari JDS. Iya, ada mentor. Iya, mentor. Jadi kita belajar juga di sini dalam Agile tadi. Sebenarnya saya tadi agak penasaran sih problem yang Nea tadi ketika mengajak masyarakat. Kan kalau ASN mengajak masyarakat tuh sebenarnya ada seragam lah ya. Kalau non ASN mengajak masyarakat atau mengajak OPD lain untuk involve tadi, apakah ada kesulitan nggak sih? Pertanyaan yang sangat bagus. Kayaknya pertanyaan yang sangat bagus banget gitu. Gimana ya? I'm not in the position to answer that karena bukan aku yang melakukan itu. Iya. Jadi bukan itu maksudnya. Tapi kalau misalnya aku lihat dari teman-teman di sini, ya itu hard labor, itu pertanyaan itu
sebuah task yang sangat sulit buat dilakukan pasti kayak lu siapa gitu Nah kan. itu sih yang udah Kayak oke, Jabar Digital Service itu apa gitu, kenapa kita harus percaya dengan janji-janjimu misalnya kayak gitu. Itu jadi, tapi menurut aku teman-teman yang ada di implementasi ya, yang Implementasi, analisis juga. Analisis dan implementasi, makanya analisis kan yang kayak gain di insight gitu, lo butuh apa gitu kan. Jadi dan implementasi yang kalau misalnya produknya udah ada, ayo gunakan gitu kan. Itu kalau aku dengar cerita dari teman-teman, wah itu kayaknya pekerjaan yang paling sulit di dunia gitu. Jadi ini nanti mungkin next episode bisa konfirmasi ya. Ini takutnya aku sotoy gitu. Tapi kalau aku melihat dari teman-teman yang aku kadang-kadang bantu proyeknya, mereka ini sangat jago lobby gitu, jago mencari orang dalam tanda kutip, maksudnya orang yang mereka kenal di dinas atau misalnya mungkin masyarakat yang bisa di-convince duluan kali buat memastikan implementasinya berjalan gitu sih. Itu kayak mungkin nanti bisa lebih lanjut ya. Jadi kayak skill persuasi, negosiasi dan mungkin kayak banyak hal yang harus dikomunikasikan gitu buat menggunakan produk kita gitu. Itu aku yakin itu pekerjaan yang sangat sulit sih. Oke, kalau mungkin Nia juga bisa diceritain karena kan Nia, makanya saya menggantikan Nia itu karena Nia mau ke Inggris nih. Nia mau ke Inggris. Terus kan juga tadi dengan beban pekerjaan di JDS yang cukup tinggi, juga mempersiapkan keberangkatan atau pasca sarjananya ini. Itu gimana? Jadi sebenarnya buat kuliah lagi gitu kan. Aku kan butuh beasiswa ya. Karena kuliah di luar negeri bukanlah sebuah hal yang sangat murah gitu. Dan mudah gitu ya, for that matter. Jadi sebenarnya aku dapat beasiswa itu sebelum aku di JDS. Cuma bagian ribet-ribet itu aku tidak lakukan di tengah keribetan JDS gitu. Cuma selain harus mendapatkan beasiswa kan harus mendapatkan sekolah juga. Nah, saat berjuang mendapatkan sekolah itu aku udah di JDS dengan workload yang seperti ini gitu. Dan kalau misalnya apa tadi pertanyaan Febri, gimana cara? Iya. Kan baru kerja di banyak, sebenarnya yang mempersiapkan beasiswa juga lumayan ribet. Iya. Itu gimana? Jadi itu sebenarnya emang butuh pengorbanan waktu, pengorbanan waktu istirahat, misalnya atau waktu bersenang-senang buat bekerja dan menyiapkan aplikasi buat sekolah gitu ya. Tapi yang bisa aku bilang sekarang adalah aku sangat bersyukur ketika aku daftar sekolah aku udah di JDS, karena aku bisa menjual pengalamanku di JDS buat daftar sekolah tadi gitu. Jadi menurut aku itu valuable banget sih pengalaman yang ada di JDS. Se-valuable itu sampai aku merasa aku bisa menjual itu ke sekolah gitu. Kayak saat aku menulis esai aplikasi itu dulu kita belum masuk jam 7.30. Dulu kita masuk jam 9 ya. Tapi pulangnya juga lebih lama lagi. Pulangnya lebih lama, benar itu. Tapi anyway, jadi dulu tuh karena kita masuk jam 9, aku tuh biasanya berangkat dari rumah tuh jam 7 pagi. Buat ngapain? Buat nulis esai. Buat nulis esai, buat belajar, buat daftar sekolah gitu. Terus jam 7 sampai jam 9 gitu. Terus jam 9 kerja sampai jam berapa dulu, jam 5, jam 6 lah ya gitu. Maghriban sih. Maghrib pulang, abis maghrib aku biasa ke kafe lagi buat belajar IELTS gitu. Oh, belajar IELTS. Itu kan butuh IELTS ya buat sekolah ke luar negeri gitu. Jadi itu yang itu emang sebuah pengorbanan, namanya juga untuk mendapatkan sebuah reward tadi kayak harus ada struggle-nya. Itu adalah struggle aku waktu itu gitu. Di tengah-tengah pekerjaan di JDS yang sangat padat sebenarnya, tapi ya lo kalau misalnya kita bisa manage waktu dengan baik ya bisa ngerjain cuman di waktu kerja doang, nggak sampai kayak misalnya waduh harus lembur gitu. Kalau misalnya saat tidak lembur ya bisa dilakukan waktunya bisa digunakan buat nyiapin sekolah tadi. Dan menurut aku teman-teman aku di JDS, atasan aku bahkan itu sangat suportif. Kayak misalnya Kepala UPT menulis rekomendasi buat saya. Oh gitu, Iya benar. Itu dan nggak nahan-nahan gitu loh. Yang aku suka di sini adalah suportif banget gitu. Kayak misalnya
nggak ditahan, kayak misalnya bukan ibu valuable itu ya sampai nggak dibolehin pergi, tapi maksudnya kan mereka bakalan kehilangan satu talent yang harus di fill in dan itu bakal ribet lagi mencarinya misalnya. Harus mencari lagi hostnya. Udah ketemu alhamdulillah. Terus jadi maksudnya kayak waktu aku bilang sama Mas Agi dulu, kepala UPT kita, Mas saya mau sekolah, boleh minta rekomendasi. Terus kayak Mas Agi kayak sangat suportif gitu, wah keren. Oh boleh, nanti dibantu gitu, bukannya kayak kamu mau sekolah sih, kamu nggak mau di sini lagi gitu misalnya. Nggak kayak gitu, justru kayak malah encouraging buat oh ya bagus, karena yang selalu Mas Agi bilang dan Pak Aji bilang juga, JDS itu kayak sekolah, kayak university gitu. Jadi one day you will graduate from here, dan ketika kita graduate from here ya kita mendapatkan ilmu yang udah kita pelajari di sini buat menyongsong pengalaman yang berikutnya kayak gitu. Oke, berarti ternyata jadi perkembangan teknologi, padahal juga adanya corona juga khususnya gitu ya, COVID udah setahun itu banyak memberikan perubahan sekali gitu ya, baik ke perilaku atau enggak budaya kerja, juga bahkan sekarang digitalisasi buat pemerintah gitu. Nah sekarang meskipun di pemerintahan, tapi ternyata kita masih bisa kok berkembang dan tumbuh secara cepat gitu ya. Jadi salah satunya tadi nih ya, juga bahkan tadi di encourage gitu sama kepala UPT kita gitu ya, untuk ya kalau mau sekolah ya sekolah aja, berarti kan tuh didukung banget gitu ya untuk perubahan kita sendiri. Nah udah sekolah, gimana balik lagi ke sini buat mengabdikan ilmunya yang di Inggris? Ini pertanyaan yang sangat berat, kita lihat kemana angin membawa saya ya nanti. Oke. Setelah dari Inggris kita tunggu nantiannya kehadirannya ya di JDS mungkin. Masih berguna. Satu. Oke Sobat JDS, terima kasih udah dengerin Digitalk musim tayang ketiga episode 4 bareng sama aku Febri dan narasumber saya dan Nea dan Kang Robin. Jangan lupa ikuti sosial media JDS. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah! Dadah!